Hello filmmakers, welcome di segmen Gox Tech. Di episode sebelumnya kita bahas tentang capture card. Nah, kali ini unik karena yang kita bawa ini semacam alat tambahan untuk kamera yang esensial banget. Namanya adalah wireless video transmitter. Nah, yang ada di tangan kita ini ada Mars X ya, dan juga Mars 300 Pro. Nah, sebelum kita lebih dalam ngegali satu-satu dua produk ini, gue mau jelasin dulu cara kerja dari benda ini. Mungkin diantara kalian udah tahu, tapi yang belum tahu itu cara kerjanya adalah benda-benda ini akan ngetransmit data dari kamera kalian ke layar atau ke handphone. Jadi misalnya kalian lagi syuting, nah kalian kan nggak mau ya director's view-nya keganggu. Nah, butuh benda ini. Jadi nanti dari kamera akan disambungin ke transmitter, lalu akan diterima receiver, disambungin ke layar, ke laptop, atau ke smartphone langsung. Nah, kurang lebih cara kerjanya kayak gitu. Nah, bedanya apa antara yang Mars 300 Pro ini dengan yang Mars X? Bedanya adalah yang ini tuh cuman transmitternya doang. Receivernya apa? Receivernya adalah handphone kalian, khususnya Apple, atau handphone-handphone yang udah pakai wireless 5 GHz. Sama, yang ini juga sebenarnya transmitternya bisa langsung ke handphone, khususnya pakai 5 GHz tadi. Tapi bedanya dia ada receiver kan, jadi bisa ke handphone plus ke layar eksternal. Nah, yang pertama ini adalah Mars X. Ya, Mars X ini yang untuk ke handphone langsung. Nah, ini cara kerjanya gampang banget. Kalian tinggal buka aplikasinya namanya HoloView, terus kalian pairing dan langsung bisa nongol di handphone kalian. Nah, bisa dilihat di sini. Memang kalau untuk Mars X itu delaynya agak lumayan, tapi ya not bad lah, tuh lihat. Nah, HoloLens Mars X ini dibanderol dengan harga 2 jutaan. Nanti kalian bisa langsung klik aja di link di description, karena di sana linknya akan diupdate terus sesuai dengan harga yang lagi ada di pasaran gitu ya. Kalau kalian nonton di tahun 1963 kan harganya bisa berubah. Kalau kalian nonton di 2053 harganya juga bisa berubah. Time travel. Oke, nah sekarang selanjutnya adalah HoloLens Mars 300 Pro. Nah, ini gue nggak tahu kenapa namanya jadi ada Pro-nya sekarang, karena dulu nggak ada. Nah, mungkin produk ini dikasih nama Pro karena ada upgrade yang signifikan. Misalnya LED-nya jadi ada di samping kayak gini, terus antenanya ada di dalam. Lalu selain itu HDMI out-nya itu ada 2 sekarang. Memang dari segi kelengkapannya sendiri jadi lebih lengkap, jauh banget. Nah, lalu kalau dari tempat skrupnya itu sekarang bisa lebih custom karena ada di bawah, ada juga ada di depan. Nah, kalau ngomongin wireless video transmitter, kita itu seringkali kebanyakan ngecek jaraknya kan. Nah, jaraknya sendiri itu bisa 300 kaki. 300 kaki berapa sih? 300 kaki berapa meter? 300 kaki sama dengan 91,44 meter. Oh, 91 meter. Nah, seperti kalian dengar tadi bisa 91 meter ya. Kira-kira kita genepin aja lah. Bisa 100 meter. 100 meter tuh lumayan banget. Tentunya ini nggak ada halangan ya. Kalau misalnya ada halangan ya bagus dong, artinya aman. Halangan kan, lagi halangan ya. Nggak, maksudnya kalau lagi ada halangan ya bisa keganggu gitu. Kayak kualitas gambarnya bisa turun atau akan ada macet-macetnya gitu. Tapi selama nggak ada halangan ini akan aman aja. Dan selama gue syuting jarang banget sih jaraknya ratusan meter gitu, paling kan 5 meter, 10 meter gitu, jadi aman. Nah, wireless video transmitter ini mungkin cocok dipakai untuk director atau dipakai untuk ya kru-kru lah gitu. Tapi kalau dipakai untuk focus puller ini kayaknya nggak cocok karena dia masih ada latency sedikit, yaitu 0,08 second. Nah, sebenarnya kalian bisa setting lagi sih di dalamnya. Kayak misalnya kalian pengen butuh yang real time, maka kualitasnya bisa diturunin sebenarnya. Kalau misalnya kalian butuh yang nggak real time tapi kualitasnya tinggi juga bisa kayak gitu. Nah, selanjutnya yang menjual juga dari HoloLens ini adalah app monitoringnya. Mungkin kalau cuman wireless sama wireless doang, transmitter sama receiver doang biasa. Tapi dengan adanya app ini bisa lebih fleksibel. Nah, apps untuk HoloView sendiri itu bisa di preview sampai dengan 3 orang. Lumayan kan kalau misalnya di lapangan ada makeup artist, ada wardrobe,
Terus ada apalagi misalnya orang art, mereka bisa lihat dari handphone masing-masing. Dan di dalamnya kalian itu bisa pasang 3D LUT kalau kalian mau preview LUT-nya atau LUT-nya. Nah, kalau misalnya mau lihat fokusnya, kalian juga bisa pakai Zebra. Jadi apps-nya juga lumayan lengkap gitu dalamnya. Nah, selanjutnya adalah fan control. Nah, ini nggak ada di device yang lama. Kayak Mars 400 itu nggak ada fan controlnya. Kegunaannya adalah kalau misalnya kalian di ruangan dan butuh hening banget, nah kalian bisa turunin fan speed-nya. Atau misalnya di outdoor butuh yang kenceng banget supaya nggak overheat, bisa juga dikencengin gitu. Nah, itu kelebihan dari yang terbarunya. Nah, selanjutnya adalah kontrolnya. Nah, kontrolnya ini pakai thumb wheel dan dia bisa ngatur. Jadi kalau kalian pernah pakai Zoom audio recording, nah itu mirip kayak Zoom. Dia bisa ke atas, ke bawah. Nah, itunya pakai thumb wheel. Jadi bentuknya kayak analog, cuman dia kayak puteran gitu. Tapi mentok atas sama mentok bawah. Selanjutnya untuk interface. Interface ini penting banget karena kalian perlu kontrol dan perlu lihat di situ. Nah, kebetulan di Mars 300 Pro ini sekarang OLED-nya diperbarui ya, nggak di depan tapi di samping. Jadi kalian bisa lebih fokus karena kebanyakan kalau kita set di kamera kan ngelihatnya justru sampingnya kan, bukan depannya. Depannya tuh bisa aja ke arah orang yang di shoot. Tapi kalau di samping ini cukup netral. Nah, sekarang adalah powernya. Kadang-kadang kan kalau kita bawa baterai NP belum tentu bertahan gitu. Nah, makanya di sini juga bisa kalian masukin dari source lain, kayak misalnya dari power bank atau dari colokan, charger dan lain-lain. Jadi cukup fleksibel karena kalian bisa masukin sumber daya listriknya itu dari berbagai source. Nah, itulah dia tentang wireless video transmission yang mungkin akan kepake kalau misalnya kalian udah syuting lagi ya. Nah, terlebih kalau sekarang kalau kalian syuting kan butuh banget untuk jaga jarak nih, social distancing. Nah, dengan adanya wireless video transmission ini, kalian bisa jaga jarak. Tapi jangan jaga jarak 100 meter juga, nanti banyak gangguan gitu. Maksudnya jaga jarak, kalian bisa pakai 3 HP berbeda, tempatnya juga agak jauhan dikit. Jadi bisa social distancing gitu. Nah, itulah dia untuk serial Gox Tech kali ini. Kalian mau gua bahas tentang teknologi keren apa yang mungkin menurut kalian kayak penasaran gitu. Terus gue mungkin beli atau pinjem, ya nanti diusahakan ya. Tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja dari gue. Thank you for watching and always out of the box.